وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ke pertanyaan di ikhwah yang ada di studio, kita ada satu pertanyaan lagi nih masuk di 081273 335531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya bagaimana hukum memotong jenggot bagi laki-laki, Ustaz. Karena Ana mendengar ada seorang dai yang mengatakan orang yang memelihara jenggot yang lebat itu sama dengan syariatnya orang Yahudi ortodok. Jazakumullah khairan. Naam, Ustaz. Fadal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa na'udzu billahi minal hawari ba'dal kawar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi kalau bicara tentang hukum, kita akan habis berdebat. Habis masa berdebat tapi tak ada amal. Tetapi andainya seperti kata Syekh tadi, bahwasanya kalau kita tahu apa hikmah di balik itu dan apa motivasi kita melakukannya, maka akan terlaksana itu perintah atau terhalang kita melanggar larangan. Kalau kita teliti dan kita ikuti semua dalil tentang masalah jenggot, alhamdulillah semuanya melarang mengambil. Semuanya melarang mengambil. Ada amal sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau merapikan yang di fauqa al-qabdah, di atas genggaman. Akhirnya diartikan secara letterlech oleh sebagian. Ketika diartikan di atas, digenggamnya begini, digunting di atas ini. Ini akibat memahami bahasa Arab dengan letterlech. Ya, dia lupa bahwa jenggot itu kan tumbuhnya ke bawah. Tumbuhnya ke bawah berarti uratnya di atas. Jadi sebenarnya yang di atasnya ini yang di sini, bukan di sini. Allah musta'an. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, kalau seseorang mengaji tentang faedah jenggot, satu, bahwa orang yang berjenggot itu lebih kelihatan laki-laki daripada yang tidak berjenggot. Makanya Allah sudah secara fitrah menyebutkan laki-laki itu berjenggot, perempuan tidak. Bahkan dalam hukum fikih ulama ada dibahas, apabila perempuan tumbuh jenggotnya, apakah haram dicukur atau wajib dicukur? Para ulama sepakat mengatakan wajib dicukur. Karena perempuan memang beda dengan laki-laki. Jadi ramzur rujulah, tanda seorang laki-laki itu pada asalnya berjenggot. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi amal, bahwa ketika seseorang berwudu, dia akan, bila jenggotnya agak tebal, dia akan ada namanya takhlilul lihya. Bila jenggot antum potong atau gunting atau antum hilangkan, maka hilang fadilat ini. Bahkan kita kan waktu seperti muqaddimah ilmi tadi, di akhir atau ketika kita mati akan menyesal menyia-nyiakan satu rakaat saja, satu amal. Kita tidak akan pernah mengatakan amal saya sudah banyak sampai di akhirat, pasti kekurangan. Nah, ini kekurangan, ini adalah kelebihan, yaitu menyela-nyela jenggot kita ketika berwudu. Udah ada fadilat lain lagi, bahwasanya ketika seorang berwudu, lalu air akan diampuni dosa yang berkaitan dengan mukanya seiring dengan tetesan terakhir yang menetes dari jenggotnya. Hilang lagi fadilat ini. Kemudian semangat mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Andainya alasan kita bahwa berjenggot itu tidak rapi, ini alasan. Justru sebaliknya, orang lain mengatakan berjenggot itu rapi.
Bukankah orang seniman rambutnya acak-acakan itu yang seni katanya. Nah, kalau tentu nak tahu bahwa rapi itu adalah Nabi alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, Nabi sendiri menjaga dan memelihara jenggotnya karena jenggot itu indah di dagu laki-laki dan menyemak di dagu perempuan. Makanya perempuan wajib tidak berjenggot. Laki-laki, nah kalau hukum nanti terjadi khilaf lagi Ustaz ya. Saya katakan wajib atau bilang tadi makruh nanti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, jenggot itu adalah sunnatul anbiya. Seluruh nabi itu berjenggot. Nabi dan Rasul itu seluruhnya berjenggot. Nah, adapun perkataan Nabi wa khaliful majus wa khaliful yahud, ini bukan illah dalam hukum, ini hikmah. Disinilah bedanya orang kalau salah dalam menafsirkan hadis yang illah hikmah dikatakan illah, akhirnya salah dalam produk hukum. Bahwa Nabi SAW perintahnya adalah yang pertama a'ful liha wa qussas syarib wa khaliful yahud wa khaliful majus. Kalian biarkan jenggot kalian tumbuh dan silahkan rapikan kumis dan berbedalah dengan orang-orang Majusi atau Yahudi. Karena orang Majusi Yahudi memanjangkan kumisnya, mencukur jenggotnya. Ma'asyarul kiram, ini hikmah. Artinya, apa dalilnya? Karena Nabi menyebut i'fa'ul lihya min sunanil fitrah. Di antara sunnah fitrahnya laki-laki adalah i'fa'ul lihya, membiarkan jenggot tumbuh. Nah, ketika orang-orang Majus, orang-orang Yahudi melanggar fitrah tersebut, maka kita dilarang ikut mereka. Tetapi setelah mereka kembali berjenggot misalnya, kita tetap ikut berjenggot. Apa sebab? Karena dia kembali ke yang benar. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot panjang, semoga tidak ini yang dimaksudkan, semoga tidak ini perkataan, mungkin ada redaksi, saya tidak dengar langsung. Ada yang mengatakan mirip dengan orang Yahudi Ortodoks. Ya, ini maklum dari lisan yang kadzab memang. Ya, dustanya tidak sekali ini, sudah terlalu banyak dustanya. Maka nasihat yang perlu kita sampaikan, kalau belajar ngajarkan ilmu, hindari berdusta. Tidak perlu memfitnah. Antum sampaikan dalil, bahkan dalih sekalipun. Sampaikan dalil tanpa memfitnah orang lain. Karena orang yang suka memfitnah, hablul kadhibi qasir. Tali dusta itu pendek, tidak kuat mengikat, nanti terlepas dia. Maka nasihat saya kepada siapapun dai yang tak sepakat sekalipun, tolong berdakwahlah dengan ilmu, kemudian buktikan dengan amal. Jangan kita berkoar-koar kita ahlus sunnah yang sesungguhnya, tapi sunnah kita belakangi. Jangan kita katakan kita pengikut salaf yang asli, yang lain talaf misalnya, tapi buktikan dengan amal. As-salaf itu bila diperintah dikerjakan, bila dilarang mereka tinggalkan tanpa banyak alasan. Oleh sebab itu kalau dia miripkan dengan demikian, ya kalau sempat kita mengatakan itu sudah dilapor gitu itu. Ya, sudah dilapor karena ini pencemaran nama baik. Tapi kita hanya mendoakan semoga Allah perbaiki lisannya, Allah perbaiki hatinya, Allah benahi ilmunya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, kembali kepada Islam dengan kembali kepada hidayah dengan sebenar-benarnya. Allah murdahu ilal islami raddan jamila. Karena kalau begini hanya mencela dan takut nanti masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi SAW. Karena sahih dalam riwayat muttafaq alaih bahwa Nabi SAW jenggotnya sangat tebal. Lalu antum katakan orang-orang Talafi, katanya yang berjenggot tebal mirip dengan orang-orang Yahudi Ortodoks. Anda telah menuduh Nabi SAW, dan ini khawatir kita masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi SAW yang akibatnya adalah keluar dari Islam. Oleh sebab itu semoga Allah kembalikan lisannya menjadi lisan yang sadiq,
hatinya menjadi hati yang mukmin, dan matanya jangan selalu berkhianat. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada siapapun yang mengatakan ini, karena dustanya sudah terlalu banyak sampai ke dan disebarkan di media sampai mengatakan siapa yang pelajari tauhid buku Syekh Muhammad Saleh Al-Fauzan nanti akan menciptakan zombie-zombie yang siap mengisap darah kaum muslimin. Ini fitnah, auzubillah. Ini fitnah, auzubillah. Fitnah, auzubillah tadi kita sudah katakan berapa banyak sekolah kita yang mengajarkan itu, alhamdulillah tak ada zombie. Dan siapa yang naik dan umrah dan haji ke Makkah dan Madinah, alhamdulillah tak ada yang hilang akalnya karena stres di melihat zombie-zombie yang berjalan di sana. Allah musta'an.